berkaitan dengan jasa, bisnis informasi, people, orang sebagai personal, Anda boleh mewawancarai MC, ustadz, pembicara, atau Anda juga bisa mencari perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan event, organisasi, gitu ya, mau partai politik ataupun perusahaan, gitu. Silahkan, tapi value-nya dari organisasi tersebut. Terus bisnis yang berkaitan dengan menjual tempat, venue, ataupun yang sifatnya properti. Nah, ini sistematika umumnya dari chapter 1 sampai chapter 4. Papernya juga ditulis di dalam format bahasa Inggris. Jelas sampai sini? Sudah bisa di-capture? Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Pak, saya mau bertanya Pak untuk kelompoknya. Tadi Bapak bilang satu kelompok itu 5 orang ya Pak? Betul. Kan anak 18 jumlahnya 32 orang Pak. Untuk yang 2 orang itu apakah masuk ke 2 kelompok jadi 6 orang atau gimana Pak? Oke, maksimal 5. Berarti kalau misalnya nyisa 7, berarti ada 4 dan ada 3. Oh, maksimal berarti harus 5 ya Pak? Mau dibuat 4, 4, 3 boleh. Sisanya itu. Oke, makasih Pak. Jelas untuk overview dari final project-nya. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara merumuskan suatu permasalahan di perusahaannya dan kita bisa menilai strategi yang tepat untuk perusahaan itu seperti apa. Coba, di kelas ini saya tahu sudah ada yang pernah mendapat ini pada saat coaching business case competition. Boleh dibantu, ada Regina. Silahkan, bagaimana step awalnya? Bisa diceritakan? Mau siapa? Ada siapa aja di kelas ini? Ada Jovi, ada Regina, terus ada siapa? Yang ikut business case competition? Ada banyak Pak, ada Dinda, Leo, ada Rusi juga. Oke, Dinda, Leo. Yang coaching sama saya waktu itu? Oh, yang sama Pak Cecep. Coba siapa? Silahkan. Jovi, bisa dibantu? Jovi, bisa dengar saya? Halo Pak, bisa Pak? Boleh. Dibantu gimana? Kalau yang seingat saya pas pemaparan dari Pak Cecep sendiri, ini yang pertama itu kan yang find out the company goals dan compare with the current condition. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu dari tujuan dari suatu usaha yang kita ingin ketahui itu
seperti apa tujuan mereka, apakah tujuan mereka seperti contohnya nih, untuk tujuan mereka sendiri untuk penjualan. Misalnya mereka memiliki kendala untuk menjual produk tertentu. Nah, jadi dari tujuan usaha ini, mereka ingin agar produk ini dikenal maupun meningkatkan dari produk tersebut hingga target yang ingin mereka tentukan. Terus kita membandingkan dengan situasi terkini. Misalkan situasi terkini itu kan ada pandemi corona nih. Itu kan merupakan suatu kendala bagi usaha. Jadi mereka itu terdapat masalah. Sehingga kita dari hal tersebut, kita bakal mengetahui kalau bagaimana sih caranya perusahaan ini menangani masalah tersebut sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Untuk nomor 2 sendiri, support your issue statement with data that could be collected from company or customer voices. Jadi kan dari isu yang tadi saya bilang tuh, yang misalnya mengenai pandemi corona, pasti terdapat data-data dari pendapat dari pemilik suatu usaha tersebut, atau enggak konsumen, atau enggak pelanggan yang selalu membeli. Kan dari kebijakan dari usaha tersebut itu, mereka memiliki hal-hal pendapat baik dari pemilik usaha atau dari konsumen yang membeli produk tersebut. Bisa jadi kayak misalnya masalah yang mereka miliki itu dapat diberitahukan oleh pemilik usahanya atau pula dari opini dari tiap-tiap konsumen yang membeli produk di usaha tersebut. Dan nomor 3 sendiri, identify the root cause from business issue that you have founded through fishbone analysis or another tools that you as long you know. Untuk fishbone sendiri itu memiliki, saya punya file tapi gimana ya Pak? Mau di-share? Boleh. Ya boleh sih. Bentar ya Pak. Fishbone. Halo? Ya. Nah, dapat dia tuh kurang lebih fishbone analysis seperti ini ya, ada terdapat people, di mana people itu seperti SDM-nya, kurang lebih seperti itu. Dan metode itu seperti gimana sih cara dari usaha mereka yang lakuin itu. Apa aja metode yang mereka lakuin, seperti ya maksudnya kayak kendala apa aja sih yang mereka miliki gitu. Jadi ini kan cost-nya tuh. Cost itu kan sebagai penyebab gitu. Jadi terdapat people, method, measurement itu sebagai tolak ukur, mesin, kayak mesin itu dari alat. Misalnya perusahaan itu menggunakan alat apa. Kayak misalkan kalau kedai kopi, mereka kan punya gitu, mesin pembuat kopi itu. Apakah ada kendala, misalnya mesinnya rusak atau enggak udah tua gitu. Baru lingkungan. Nah, ke lingkungan ini kan bisa aja kayak dapat dari penyebab corona nih. Pandemi corona kan lingkungan tuh ada terdapat social distancing. Jadi hanya beberapa konsumen yang memperbolehkan untuk datang. Itu juga berpengaruh pada usaha mereka juga. Dan material itu material apa yang mereka gunain untuk menjalankan usahanya. Misalnya penyebab itu bermacam-macam. Kayak contohnya di sini kan mereka mencontohkan kayak out of pants, pulpennya udah habis, atau unstable desk, kayak desk itu memiliki rusak gitu. Tapi kan tergantung penyebab dari perusahaan, tiap-tiap usaha itu, kita kan bakal menanyakan dengan pemilik atau enggak dari pendapat karyawan. Jadi kita dapat mengetahui kayak apa aja sih penyebab-penyebab masalah yang mereka miliki di usaha itu. Nah dari situ kita dapat menentukan
efek dari keseluruhannya. Ini tuh dinamakan fishbone analysis. Dari penyebab yang dimiliki usaha itu dapat dibuat kesimpulan. Nah, itu untuk nomor 4 ya, Pak. Boleh itu, Pak Cecep. Tampilin yang PPT-nya tadi lagi. Nah, tadi kan udah dari fishbone analysis tuh. Terus kalian tuh mention dan analyze three of the competitors condition as company rivals. Pasti dalam dunia usaha kan memiliki suatu kompetitor, persaingan. Mungkin dari jarak dari usaha tersebut atau enggak dari rival yang mereka bersaing udah sejak lama. Itu bisa kalian ketahui berdasarkan lokasi maupun dari mungkin dari pemilik usahanya bisa ditanyakan gitu. Nomor 5 itu support your finding with the relevant theories. Nah, kita kan udah mengetahui nih data-data yang kita kumpulkan bisa dari pemiliknya atau enggak dari pihak manajemennya. Nah, kita itu harus mendukung dengan data teori yang kita cari, misalnya mengenai brand awareness atau enggak mengenai bullseye marketing, itu bisa data mendukung berdasarkan data yang kita kumpul dan didukung dengan data tersebut. Dengan hal ini, nomor 6 tuh state your own strategy purpose. Nah, dari permasalahan yang kita temui, data-data yang kita ketahui dari fishbone analysis, dari apa aja data-data yang kita kumpulkan mengenai permasalahan yang berada di usaha tersebut, kita bisa membuat nih strategi apa yang tepat untuk usaha ini. Ibaratnya itu seperti kita memberikan suatu saran untuk pemiliknya. Misalnya kita karena kendala tersebut tuh kita memberikan solusi yang terbaik agar mereka dapat meningkatkan penjualan atau enggak untuk meningkatkan brand merek mereka, bermacam-macam. Jadi itu aja Pak dari saya yang saya ketahui. Oke, terima kasih Golfi. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi ataupun yang belum paham sebelah mananya. Jovi nanti tolong bantu dijawab ya. Langsung kamu jawab. Baik Pak. Silakan teman-teman yang belum memahami. Pak, saya mau bertanya Pak. Nanyanya ke Jovi. Oh ya Jov, saya mau nanya Jov, yang tadi yang nomor 4 itu kan intinya kita menganalisis dari kompetitor bisnisnya kan? Iya Hen. Oke.